Anda masih bersama kami di acara Interupsi. Oke, saya langsung ke Bang Daniel. Bang Daniel, ini rupanya P3 kayaknya udah minta dirayu. PKS juga kayaknya udah kode keras ya kan? Cintanya bertepuk sebelah tangan apa enggak? Pertama begini, Pak Prabowo memutuskan ingin merangkul banyak parpol sebagai simbolisasi persatuan. Itu pertama. Kemudian kedua, Pak Prabowo sadar betul bahwasannya kita mengalami yang kami sebut sebagai power dilemma. Di satu sisi kita ingin pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti efektif. Nah, maka kita butuh dukungan parlemen yang kuat. Minimal berapa di parlemen, Bang Daniel, kekuatannya? 70%. 70 ya? Berarti hanya menyisakan sekitar 2 partai di oposisi. Kemudian kedua, di sisi lain memang di sisi lain kita memang faktanya ingin menjaga demokrasi kita sehat. Demokrasi yang sehat salah satu simbolnya tentu ada pressure group yang juga secara konsisten melakukan pengawasan terhadap pemerintah. Oke, nah, di antara dua dilema masuk ini, dalam radar Pak Prabowo untuk diajak ke dalam. Berarti udah masuk dong. Semua yang siap bekerja sama dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran tentu terbuka peluangnya. Nah, tapi sampai dengan detik ini kan belum ada satupun partai sebenarnya yang dijanjikan kursi misalnya. Termasuk PKB. Yang ada adalah misalnya PKB ya. PKB misalnya menyatakan siap bekerja sama, ya, segala macam. sama dengan Nasdem menyatakan siap bekerja sama. Tidak satupun partai politik yang menyatakan siap menjadi menteri. Enggak ada yang semuanya kalimat yang mereka gunakan digunakan oleh PKB, digunakan oleh Nasdem itu adalah siap bekerja sama. Pun demikian dengan P3, kalimat yang digunakan itu adalah siap bekerja sama. Jadi terus terang dalam posisi Pak Prabowo, posisi Partai Gerindra tentu pada waktunya mereka akan siapkan bahasa yang lebih konkret. Apakah sudah ada ketua menteri parpol yang menyerahkan atau menyetor nama-nama yang sudah dipilih Pak Prabowo? Mas Aryo, jangankan parpol, di luar parpol pun yang mengirimkan CV-nya dan ingin jadi menteri itu banyak. Jadi dalam konteks itu kalau parpol itu adalah hal yang wajar. Orang yang tadinya bukan di parpol saja itu pasti banyak ngirim CV. Jangan ke Pak Prabowo, ke jubirnya saja ada yang ngirim CV. Berarti udah banyak Saya mau katakan ya, Mas, ya? Iya, saya mau katakan apa? Ini ada 275 juta orang jangan-jangan yang ingin jadi menteri. Nah, jadi itu hal yang wajar saja. Saat ini bursa prediksi calon menteri itu sudah beredar di sosmed ya. Kita lihat sedikit. Apakah ada wajah Bang Daniel di situ? Kita lihat. Yang pertama gambar adalah Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, dan juga Ketua Umum PAN. Kalau ini tidak surprise lagi lah kalau ini. Ya. Bisa di skip. Ada Agus Harimurti Yudhoyono dan Rahayu Saraswati. Ini juga wajib kalau itu tadi. Bang Yusril juga ada masuk sebagai bursa, kalau saya tidak salah Menko Polhukam, benar? Atau Menkumham? Saya nggak tahu. Peng sweet aja sama Mas Daniel. sweet sama Bang Daniel. Betul. Oke, ini dari jalur tim ses ada Rosan Ruslani dan Budiman Sujatmiko, mantan koleganya Bang Masinton di PDIP nih. Ada Bang Ara juga. Sama juga nih. Jangan-jangan ada penugasan ya. Oke, itulah ada nama-nama yang beredar saat ini di tengah-tengah masyarakat. Bang Masinton, saya ke Bang Masinton. Yeah. Kalau Pak Prabowo ingin merangkul semua partai, tadi Bang Dali bilang sampai 70% targetnya di DPR itu dikuasai sebagai partai pemerintah. Apakah ini menunjukkan ketidakpedean Pak Prabowo? Padahal Pak Prabowo mengantongi 58 suara hasil Pilpres di pemilu 2024 ini. Ya harusnya lebih pede ya. Jadi Anda bilang ini Prabowo tidak pede gitu ya? Saya tidak katakan bahwa beliau bukan tidak pede, ya harusnya lebih pede. Karena apapun dalam sistem presidensial kita itu, prerogatif itu ada di presiden. Bahwa pemerintah butuh dukungan parlemen, iya. Gitu loh. Tetapi menurut saya juga, ini kan lagi-lagi tergantung dari desain dari kabinet. Umpama Pak Presiden ya. Nah, kalau saya melihat bahwa memang harus ada penyeimbangnya. Tidak melulu semua partai politik itu harus berada dalam pemerintahan. Di luar pemerintah itu menjadi penting dalam aspek
penguatan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Idealnya ada berapa partai Bang Masinton sebagai oposisi? Sekarang kan tersisa kemungkinan ada PKS, ada PDIP. Kemungkinan P3, tapi P3 kayaknya sinyalnya akan merapat ke Pak Prabowo juga. Ya, di luar pemerintah itu atau oposisi itu bukan hanya bisa dihitung dalam aspek kuantitatif ya. Arti itu bukan harus sekian partai. Yang penting kualitas dan dia adalah penyambung dari kehendak masyarakat. Bang Masinton. Fungsi artikulasi dari partai politik itu menyerap aspirasi rakyat itu bisa tersampaikan. Bang Masinton, Pak Sekjen sempat bilang kalau misalnya pengurus ranting tuh banyak yang menolak bergabung dengan Prabowo Gibran. Benar gitu? Tentu sebagai sebuah aspirasi dari para kader. Ya begitu, tapi kan lagi-lagi sikap partai belum diambil keputusannya, kan gitu ya. Kalau PDI Perjuangan itu kan begini, dia pernah berada di pemerintahan, berada di luar pemerintahan, pernah berada dalam pemerintahan. Jadi dalam masa reformasi ini bukan hal yang baru buat PDI Perjuangan. Di luar pemerintahan juga kita cukup efektif pada saat itu kita memberikan satu edukasi, pembelajaran dan pendidikan politik kepada masyarakat. Bagaimana kita memberikan solusi-solusi alternatif dari beberapa kebijakan pemerintah yang kita anggap tidak pro rakyat. Tetapi ketika kebijakan pemerintah ketika di masa Pak SBY kita anggap itu berpihak pada kepentingan rakyat, maka kita dukung. Jadi di luar pemerintahan atau oposisi itu bukan berarti asal beda, tidak dalam konteks itu. Tapi kita memberikan satu alternatif program. Bagaimana PDIP melihat partai-partai seperti PKB yang tadi berseberangan dengan Pak Prabowo sekarang justru mengendorse atau menempatkan diri sebagai partai pendukung Pak Prabowo setelah pemilu. Bagaimana PDIP melihat hal ini? Ya itu kan pilihan partai politik masing-masing lah ya. Kita tidak dalam kapasitas itu untuk menilai itu. Baik, tapi bagi saya politik itu butuh komitmen dan konsisten. Ada interupsi. Ini teman saya menghisap gitu loh. Jadi kalau itu tugasnya Masinton berat. Dia harus keliling sekolah-sekolah dari PAUD. Menjelaskan bahwa oposisi itu nggak jelek. Selama ini kan namanya oposisi itu memberontak, selalu bilang enggak, melalui enggak. Jadi orang, makanya P3 juga nggak mau oposisi karena kesannya jelek. Masinton turun ke sekolah-sekolah. Oposisi itu diperlukan, oposisi itu baik. Yang pertama itu. Yang kedua, niru beberapa negara yang oposisinya itu dibayar, digaji. Kayak kabinet bayangan. Pasti semua orang tertarik jadi oposisi kalau dibayar. Masalahnya kan oposisi nggak dibayar. Tapi Mbak Tejo melihat mentalitas politikus. Saya instruktur, jangan nanya ke saya. Saya ingin melanjutkan. Ini buat pendidikan politik apa yang disampaikan oleh Yai Tejo ini penting. Kenapa? Karena dalam politik, dalam ekonomi ada andigium people respond to incentive. Apa di Indonesia insentif bagi oposisi itu relatif tidak ada. Maksud saya begini. Bagaimana bisa menjamin misalnya ketika Anda jadi oposisi itu menang pemilu? Tapi kan jarang Bang sekali Daniel jadi. lebih mudah Coba jadi lihat ya, pengkritik ataupun pengamat. PKB itu nggak pernah jadi oposisi, tapi suaranya naik terus. Ya kan? Ya. PDIP itu adalah partai yang memerintah selama 10 tahun ini, gitu ya. Tapi nggak turun-turun tuh partainya, suaranya begitu. Nah, kemudian ada semua partai Golkar. Golkar nggak pernah beroposisi sepanjang karir keberadaan politiknya. Nah, suaranya konsisten kalau pakai tren naik. Nah, saya mau katakan apa? Ini di luar sikap saya misalnya sebagai representasi Pak Prabowo. Ini terkait dengan pendidikan politik. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana mengedukasi voters. Voters bahwasannya ada insentif yang diberikan karena para politisi ini itu merespon insentif semuanya. Mbak Lia, kenapa P3 kok kayaknya nggak pede banget kalau misalnya ada di oposisi padahal jadi pengkritik itu lebih mudah daripada yang menjalani. Tadi jawabnya sebelum dijawab karena nggak terbiasa jadi oposisi P3. Iya kan? Tadi jawabnya belum pernah terbiasa, tradisinya juga oposisi. Kan ala bisa karena biasa. Makanya saya sekarang tanya, ini kan belum nikah kan? Akan nikah nggak? Bisa nggak nikah karena tradisinya nggak nikah. Jangan, ini kan bisa berubah juga. Artinya hanya mindset saja ya, cara berpikir. Mindset, gimana? Mbak Lia silakan.
Ya kalau kita memilih sistem pemerintahan presidensial dengan sistem multipartai, memang agak sulit untuk memfungsikan parlemen dan pemerintahan itu antara kekuasaan dan oposisi itu menjadi efektif. Seringkali sebenarnya walaupun ada oposisi, tetapi seperti yang tadi Bang Masinton bilang, kadang-kadang selaku oposisi juga tidak selalu tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Artinya sebenarnya agak tidak terlalu besar ya fungsi oposisi dalam sistem pemerintahan presidensial dengan multipartai. Bukankah itu tergantung iman dari partainya sendiri, Mbak Lia? Kalau misalnya imannya kuat, apapun misalnya dia istiqomah gitu ya, apapun yang dia anggap itu tidak benar, pasti dia akan kencang menyuarakannya dari parlemen. Karena kekuatan oposisi pun kalau ada di parlemen itu tidak signifikan. Sekarang ya kalau yang saya lihat karena kalah jumlah atau gimana, Mbak Lia? Tidak kalah jumlah, tetapi selalu walaupun posisinya tidak ada di kekuasaan, tetapi ketika ada undang-undang kesannya kok semua partai nggak ada perdebatan yang signifikan gitu. Artinya sekarang penting nggak sih penting nggak sih misalnya memposisikan dengan jelas oposisi dengan tidak. Tapi karena kenyataannya yang oposisi pun kadang-kadang ya sama aja dengan yang ada dalam kekuasaan. Ketika kita melihat kebijakan di parlemen di 10 tahun terakhir ini. Nah, ketika itu kita melihat hal seperti itu, akhirnya di pertimbangan mana yang lebih menguntungkan atau mana yang lebih mendapatkan kemaslahatan berada di luar kekuasaan atau di dalam kekuasaan. Karena ini sistemnya seperti itu. Beda kalau misalnya sistemnya parlementer ya, di mana antara oposisi dan penguasa itu sudah ada jalur yang jelas. Kalau dari tadi itu kan sepertinya harus berhadapan-hadapan nih, misalnya Pak Prabowo, kemudian partai-partai, kemudian isunya koalisi atau tidak. Justru yang menjadi pikiran saya, kenapa kemudian, katakanlah seperti PDIP, mohon maaf ya Mas ya, saya sebenarnya memang menunggu juga, tidak kemudian melakukan konsolidasi sehingga oposisi itu akan membesar di parlemen gitu. Sehingga rencana dari katakanlah pemerintah yang baru itu yang mencoba membuat formula 70-30 bisa saja tidak terjadi. Kalau kemudian di satu sisi PDIP itu juga memimpin sebuah barisan. Nah ini kan sampai saat ini kita ini belum mendengar langkah-langkah PDIP katakanlah yang mencoba untuk membuat barisan oposisi di parlemen. Sehingga menurut saya kepentingan rakyat itu akan benar-benar bisa terjaga kalau tidak terlalu jauh jaraknya. Jadi kalau 70-30 pasti yang 30 itu gak akan kedengaran. Paling-paling juga akan dikooptasi juga gitu. Tetapi kalau kemudian barisan yang oposisi, katakanlah PDIP, karena apapun PDIP masih menang pemilu ya kan. Kemudian dia bisa memberikan tawaran, sekaligus juga bisa membuka cakrawala tentang kepentingan, mungkin insentif, bisa elektoral dong. Apalagi kemudian kita masih punya hajatan pilkada yang akan kita hadapi di 270. Anda menunggu jawaban pasti dari PDIP ya? Ya, dan berharapnya PDIP jadi koalisi ya, jadi oposisi ya Bu? Ya kenapa tidak gitu loh, artinya kan akan ada dua kekuatan memang akhirnya pemerintah Pak Prabowo ini kan sudah silaturahim nih ya kan. Tetapi kan kemudian mohon maaf nih Ketua Umum PDIP kan boleh juga silaturahim ke partai-partai untuk kemudian memperkuat parlemen. Kita korek nanti Bang Masinton, usai jeda.